Hai semuanya, balik lagi di channel Islami Official 76. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas sejarah dari sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Singkatnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar ia dapat mewarisi hartanya. Lalu ia membawa mayat saudaranya ke desa lain lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian ia berlagak hendak menuntut balas. Ia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang saleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika ia dewasa." Selanjutnya, orang saleh ini meninggal dunia sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang saleh tadi telah dewasa, ia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang ia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu." Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Ia diberi nama Al-Muzahabah karena keindahan dan kejernihannya.
Lalu anak tersebut memasuki hutan, lalu ia melihat anak sapi sedang merumput, lantas ia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat." Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Lalu sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar ia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu pun berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian ia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu pun menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Lalu sang ibu berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika ia mendatangimu lagi, katakan padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?'" Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari kisah dari sapi betina dari surat Al-Baqarah. Sampai jumpa di video berikutnya.